Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifi Raktahila. Saya dari Sistem Informasi Angkatan 2025 dengan NIM H110125155. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat untuk kebutuhan tugas besar mata kuliah pemrograman dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi yang ada pada modul fungsi yang saya buat. Yang pertama itu ada fungsi input data. Nah, di dalam input data ini ada perintah menampilkan sama dengan sebanyak 50 kali dan judul dari fungsinya. Sama dengan ini hanya berfungsi sebagai dekorasi supaya tampilannya itu jadi lebih menarik. Kemudian terdapat perintah untuk menginput nama mahasiswa, NIM, serta mata kuliahnya. Kemudian terdapat dekorasi lagi dan ada fungsi return pada nama NIM dan mata kuliah. Fungsi dari fungsi return ini adalah supaya variabel nama NIM dan mata kuliah ini bisa digunakan di dalam program utamanya. Nah, fungsi yang kedua itu ada fungsi input nilai. Di sini terdapat beberapa dekorasi. Kemudian ada perulangan while, di mana di dalam perulangan while itu meminta jumlah presensi kehadiran mahasiswa. Dan setelah perintah input, ada percabangan if. Jika jumlah presensi yang diinput itu di luar dari angka 0 sampai 16, maka program itu akan menampilkan input tidak valid, kehadiran harus antara 0 sampai 16. Dan program juga akan meminta input ulang terhadap jumlah kehadirannya. Setelah jumlah presensi, program meminta input nilai tugas. Juga terdapat perulangan while. Di dalamnya tuh ada perintah input nilai tugasnya, kemudian percabangan if lagi, sama seperti yang tadi. Jika nilai tugas ini di luar dari angka 0 sampai 100, maka program akan menampilkan nilai ini harus 0 sampai 100, tidak boleh di lain dari angka itu. Jika pengguna menginput nilainya itu kurang dari 100 atau lebih dari 100, maka program ini akan meminta input ulang nilai tugas mahasiswa. Kemudian juga ada seperti tadi, masih dalam perulangan while, program ini meminta inputan nilai UTS. Dan juga ada percabangan if seperti tadi, jika nilai mahasiswa yang diinput pengguna itu di luar dari angka 0 sampai 100, maka program itu akan menampilkan nilai ini harus 0 sampai 100 dan meminta kembali input ulang nilai UTS. Jika nilai UTS-nya masih dalam rentang 0 sampai 100, maka program ini akan lanjut meminta nilai UAS. Juga ada perulangan while. Di dalam perulangan while itu terdapat perintah input nilai UAS. Cara percabangan if-nya juga sama seperti tadi. Jika nilai UAS ini di luar dari angka 0 sampai 100, maka program akan menampilkan nilai harus di antara 0 sampai 100. Dan program akan meminta input ulang nilai UAS jika pengguna menginput nilai UAS ini kurang dari 100 dan lebih dari 100. Jika nilainya itu valid, yaitu berada di rentang 0 sampai 100, maka program akan lanjut ke fungsi selanjutnya. Percabangan if tadi berfungsi sebagai validasi nilai. Kemudian di bawahnya ada fungsi untuk menghitung nilai dari presensi dan nilai tugas, UTS, dan UAS-nya. Dalam fungsi hitung nilai ini terdapat parameter presensi hadir, tugas, UTS, dan UAS. Karena pada fungsi ini hanya mengambil nilai dari yang telah diinput pengguna pada fungsi input nilai tadi. Kemudian di dalam fungsi hitung nilai ini terdapat variabel nilai presensi yang di dalamnya terdapat rumus untuk menghitung nilai presensi mahasiswa, di mana
jumlah presensi itu dibagi 16 kemudian dikali 100. Kemudian terdapat juga variabel nilai akhir. Ini di dalamnya terdapat rumus untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Dengan syarat nilai presensi ini 10%, kemudian ditambah nilai tugas sebanyak 20%, dan nilai UTS sebanyak 30%, serta nilai UAS sebanyak 40%. Di bawahnya itu ada fungsi return dan round. Round ini akan di dalam round ini ada parameter itu nilai akhir, 2. Maksudnya ini nilai akhir yang dihitung ini akan jika nilai ini nih terdapat banyak angka di belakang koma, maka nilai ini akan dibulatkan dan hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Sama juga seperti nilai presensi, hanya diambil 2 angka di belakang koma. Kemudian di bawahnya ada fungsi tentukan grade. Pada fungsi tentukan grade ini mengambil terdapat parameter nilai. Percabangan if yang pertama, jika nilai kurang dari 0 atau nilai lebih dari 100, maka program akan menampilkan grade-nya itu X alias tidak ada dan nilainya tidak valid. Fungsi return di bawah yang dibarengi dengan X dan nilai tidak valid ini berfungsi supaya dapat digunakan kembali di program utamanya. Kemudian percabangan elif yang kedua ini ada jika nilai lebih dari atau sama dengan 85, maka grade-nya itu A dan predikatnya sangat baik. Jika nilai itu lebih dari sama dengan 75, grade-nya B dan predikatnya baik. Jika nilai lebih dari sama dengan 65, grade-nya adalah C dan predikatnya adalah cukup. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 55, maka grade-nya itu D dan predikatnya kurang. Nah, jika nilai ini di luar dari angka-angka yang telah disebutkan, alias antara 0 sampai 54, maka grade-nya adalah E dan predikatnya sangat kurang. Kemudian karena fungsinya sudah saya jelaskan semua, maka saya akan lanjut menjelaskan di program utamanya. Pada program utama ini terdapat from modul 2 import bintang. Nah, ini nih berfungsi untuk mengimpor semua fungsi yang terdapat pada modul 2. Jadi bintang ini sebagai efisiensi, dan jadi kita tidak perlu untuk menuliskan salah satu fungsinya apa. Di bawahnya ini ada list kosong, yaitu data mahasiswa sebagai inisiasi. Maka ini adalah sebagai penampung untuk data-data mahasiswa yang akan diinput oleh pengguna. Kemudian terdapat judul program, yaitu program kartu hasil studi mahasiswa. Garis miring N ini berfungsi untuk supaya di atas dan di bawahnya ini terdapat jeda spasi, space kosong, dan agar terlihat lebih rapi. Kemudian ada perulangan while, di mana untuk nama, NIM, dan mata kuliah itu akan memanggil fungsi input data. Yang tadi itu kan input datanya tuh ada nama, NIM, dan mata kuliahnya. Nah, pada program utamanya dipanggil kembali supaya program ini dapat berjalan. Sama seperti presensi hadir, tugas, UTS dan UAS. Ini dipanggil fungsi input nilainya. Untuk nilai akhir, nilai presensi dipanggil fungsi hitung nilai. Kemudian untuk grade dan predikat dipanggil fungsi tentukan grade. Lalu di sini ada list tadi data mahasiswa, ada fungsi append, yaitu untuk menyimpan nama, NIM, mata kuliah, presensi hadir, nilai presensi, tugas, UTS, UAS, nilai akhir, grade dan predikat ke dalam list kosong data mahasiswa tadi. Kemudian di bawahnya ini ada variabel nama file, ada fstring, dan terdapat format untuk file txt berupa kartu hasil studinya. Nah, terdapat di dalam kurung kurung itu kan ada NIM. Nah, itu berarti file ini akan dibuat sesuai NIM yang telah diinput. Kemudian di bawahnya itu ada with open nama file, W encoding UTF-8 as file. With ini sebagai perintah awal untuk membuka, dan
Open ini untuk membukanya. Nama file adalah nama file yang tadi, file txt-nya. W ini untuk menulis, dan encoding UTF-8. Encoding ini sebagai aturan penulisan. UTF-8 ini sebuah aturan pengkodean yang memuat berbagai karakter. Jadi, di Python ini tidak mensupport emoji pada bagian proses. Sementara di sebelah sini itu terdapat banyak sekali emoji. Jadi, jika tidak ada UTF-8-nya, maka programnya akan error dan tidak dapat membaca emojinya. Maka dengan adanya UTF-8 ini dan encodingnya, program ini dapat membaca emoji dan menampilkannya sesuai dengan proses yang telah saya buat. S-file ini untuk sebagai file. Jadi, secara keseluruhan perintah ini tuh untuk membuat file baru berupa txt file sesuai dengan NIM mahasiswa, kemudian membuka dan menuliskan data-data mahasiswa ke dalam filenya seperti yang di bawah ini. Fungsi forward ini untuk menuliskan ke dalam filenya. Di sini terdapat sama dengan dan judul sebagai dekorasinya, kemudian emoji ini untuk dekorasi. Ini ada nama mahasiswa, NIM, mata kuliah, dan untuk nilainya ada presensi, tugas, UTS, UAS, nilai dan nilai akhirnya. Kemudian terdapat grade dan predikatnya. Nah, setelah program ini selesai menuliskan file kartu hasil studi mahasiswanya, maka program menampilkan file pada nama file berhasil dibuat. Berarti file pada format nama file ini yang akan dibuat nanti itu telah berhasil dibuat. Dan program akan meminta inputan apakah pengguna ini masih ingin menginput data mahasiswa lagi. Y itu untuk yes dan N itu untuk no. Dan ada fungsi lower. Fungsi lower ini akan memaksa huruf yang diinput pengguna ini menjadi lowercase. Jadi jika pengguna ini mintanya, jadi jika pengguna ini menginput huruf Y caps lock, maka programnya tetap akan membaca menjadi Y kecil. Jadi program itu akan tetap berjalan. Jika di bawahnya ada percabangan if, jika inputan dari variabel ulangi itu tidak sama dengan Y, maka program akan berhenti. Namun jika inputan dari variabel ulangi ini Y, maka program itu akan meminta data mahasiswa dari awal lagi, dari nama. Jika programnya berakhir saat pengguna menginput selain Y, maka program ini akan menampilkan jumlah total mahasiswa yang telah diinput, kemudian beserta list file-file KHS yang telah dibuat. Ada perulangan for. Maksud dari perulangan for ini, selama data ini ada di data mahasiswa, maka program ini akan menampilkan list dari KHS mahasiswa yang telah dibuat. KHS dengan NIM mahasiswa untuk nama mahasiswa tersebut. Nah, kemudian saya akan mencoba menjalankan program yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat judul program kartu hasil studi mahasiswa, dan ini akan meminta input data mahasiswa. Nama mahasiswanya misalkan adalah Aurel, NIM-nya adalah 155 misalkan ya. Kemudian mata kuliahnya adalah pemrograman dasar. Input nilai. Jika jumlah kadernya misalkan 17, maka input tidak valid, kehadiran harus 0 sampai 16. Jika jumlah kehadirannya 15, nah maka program akan langsung minta nilai tugas. Jika nilai tugasnya ada -1, tidak bisa, nilai tugas ini harus 0 sampai 100, maka program ini meminta input ulangnya. Misalkan nilai tugasnya adalah 90, nah program akan lanjutkan. Oke, lanjut menginput nilai UTS,
Ujian 90, UASnya 100. Nah, program ini telah membuat file KHS strip H155 sesuai dengan NIM si Aurel tadi. Mohon maaf, ini ada typo, harusnya Aurel jadi air, tapi tidak apa. Input data mahasiswa lagi, jika kita menginput Y, maka program akan meminta input data mahasiswa dari awal. Misalkan namanya adalah Tio, NIM-nya H12, mata kuliahnya pemrograman dasar. Input nilai kehadirannya 16. Nilai tugasnya misalkan rendah ya, 50. UTS-nya 70. UAS-nya 80. Nah, karena tadi ada perulangan while, maka selama kita tidak menginput selain Y, programnya akan terus-menerus bertanya kepada kita apakah masih ingin menginput data mahasiswa lagi. Nah, karena saya ingin berhenti, maka saya akan menginput N. Nah, ini ditampilkan list dari mahasiswa yang telah dibuat file KHS-nya. Lalu, nah, hasil dari KHS-nya akan tertampil pada file TXT-nya. Tadi kan NIM-nya itu ada H155 sama H12. Maka ini adalah punyanya si Aurel. Seperti ini tampilan KHS-nya, dan ini adalah punya Tio. Seperti ini tampilan KHS-nya. Maka dengan berakhirnya penjelasan saya mengenai program yang saya buat, maka berakhirlah video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham telah menonton video saya, dan mohon maaf Pak jika dalam program saya dan penjelasan saya terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.